Jumpa lagi dengan Bahmun Channel yang membahas tentang tasawuf ilmiah wa amaliyah. Kali ini kami akan bahas suatu bahasan yang amat substantif, amat prinsip dalam beragama, yaitu sistem wasilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara rohani dan seluruh umat manusia, karena sistem wasilah adalah sistem ketuhanan yang bersifat universal. Ini adalah sistem tentang agama samawi yang tidak pernah berubah sepanjang zaman, karena ini sistem yang qadim. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk ketersambungan kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Ini menarik sekali ya. Kita diminta untuk mencari wasilah itu sama Allah itu. Ini adalah konstruksi yang permanen yang tidak pernah berubah dalam sistem agama samawi. Kalau agama tidak mengikuti sistem ini, maka itu sudah merupakan agama ardi, agama yang diciptakan, agama yang dibuat, agama yang tidak qadim. Bagaimana konstruksi dalam pemahaman ilmiahnya? Jadi Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu tidak mungkin bisa digapai oleh manusia yang terbatas, yang punya limitasi. Apalagi hal tersebut juga dipertegas dalam surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah juga berbeda dengan makhluknya. Bagaimana mungkin kita mampu mendefinisikan, mendeskripsikan sesuatu yang berbeda? Bahkan ada makalah masyhur di kalangan para sufi-sufi besar sepanjang sejarah, bahwa apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau bayangkan, apapun yang kau definisikan, apapun yang kau deskripsikan, apapun yang kau abstraksikan tentang Tuhan, pastilah dia bukan Tuhan. Mengerikan sekali, bukan? Karena ia adalah laisa kamitslihi syai'un. Makanya untuk dapat tersambung kepada yang laisa kamitslihi syai'un, ada yang namanya sistem wasilah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang kurang lebih, sesungguhnya Al-Quran ini tali yang ujungnya ada di tangan Allah, dan ujung atau tali satunya ada di tangan kalian. Artinya Al-Quran itu, Al-Quran yang qadim ini sebagai salah satu juga sistem wasilah itu yang dapat menghubungkan ujungnya Allah sampai dengan ke kita. Sehingga secara mudah dapat dipahami bahwa untuk dapat tersambung kepada yang laisa kamitslihi syai'un itu adalah harus ada perantaranya. Atau dalam konstruksinya ada 3 bagian pokok, yaitu pertama Allah yang laisa kamitslihi syai'un yang tidak bisa dijangkau. Kemudian yang kedua adalah sistem wasilah. Di situ ada nur atau malaikatullah, di situ ada Quran qadim, di situ ada Nur Muhammad,
Nah, entitas tersebut tentu wujudnya bukan fisik, bukan materi, tetapi itu adalah entitas yang kodim yang dalam pembahasan pertama sudah disampaikan. Dan untuk sampai kepada kita ada pihak yang ketiga, yaitu utusannya. Utusannya di zamannya. Ini nanti juga akan kita bahas sendiri. Coba kita elaborasi lagi bagaimana konstruksi sistem wasilah dalam perspektif kalam. Sungguhnya banyak Al-Quran itu menyebutkan, bahkan hampir seluruh sebagian besar ayat-ayat itu terkonstruksi dalam perspektif sistem wasilah. Contohnya alif lam mim itu. Alif lam mim kan kalau diartikan di mushaf-mushaf kita kan hanya Allah yang tahu. Padahal dalam perspektif tasawuf itu mengandung makna yang terkait dengan sistem wasilah. Alif itu adalah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Lam itu adalah sistem wasilah atau malaikat di sini adalah yang menyambungkan. Kemudian mim adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad dalam perspektif nabi orang yang menerima. Itu adalah alif lam mim. Atau kita coba elaborasi ayat yang lain, yaitu terkait dengan sistem wasilah ini. Sebagaimana An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Tuh kan, taatilah Allah. Dan taatilah Rasul. Ini bukan Nabi ini. Nanti akan saya jelaskan perbedaan Nabi dengan Rasul. Dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, termasuk ini nanti kita akan elaborasi lagi siapa ulil amri. Kalau yang pertama Allah sudah jelas itu ya, kita sampaikan sekali lagi, beliau adalah laisa kamitslihi syai'un. Kemudian taatilah Rasul. Nah, ini yang menjadi pemahaman yang seringkali digampangkan. Padahal berbeda antara Rasul dengan Nabi. Nabi adalah zahirnya, fisiknya. Kalau Nabi Muhammad berarti beliau yang dilahirkan tahun 571 atau di tahun gajah, atau beliau adalah putra dari Abdullah, itu adalah zahirnya, itu Nabi. Tetapi Rasul itu adalah ruhaniyahnya. Ruhani yang menerima wahyu, yang menyampaikan informasi atau kalam Allah, itu adalah Rasul dalam perspektif Rasul. Maka ketika penerimaan wahyu pasti disebutnya Rasul. Makanya beriman pun beriman kepada Rasulnya itu ya, kepada ruhaniyahnya itu. Jadi dan yang terakhir ada ulil amri. Ulil amri juga seringkali dipahami sebagai sesuatu yang gampang saja. Pemimpin itu dianggapnya sebagai ulil amri. Padahal ini sistem kodim, sistem hukum-hukum kodim yang saya disebutkan di tayangan saya yang sebelumnya. Berbeda antara hukum yang sunatullah, hukum semesta, dengan hukum yang kalamullah, yang kodim. Ini berbeda. Nah, ini ulil amri di sini adalah orang atau pribadi yang bisa menjelaskan tentang hukum-hukum kodim tersebut. Jadi kita sekarang akan dapat dengan mudah siapa sebenarnya ulil amri. Kalau ulil amri disejajarkan dengan pemimpin, misalnya kita sebutlah pemimpin yang lalu Pak Jokowi, berarti kan hubungannya antara Allah, kemudian Rasul yang kodim, Rasul yang ruhani, Rasul yang makhluk ruhani, kemudian Pak Jokowi. Nah itu, kira-kira linear enggak? Kira-kira equal enggak? Kira-kira nyambung apa enggak? Oke lah, kalau kita orang Islam, Pak Jokowi kan masih orang Islam. Sekarang kalau orang Islam itu di Rusia, jadi tali wasilahnya itu
antara Allah, kemudian Rasul yang qadim, kemudian Putin, gitu kan. Nggak nyambung ini kan ya. Nah, jadi ulil amri adalah pemimpin ruhani yang ada di bumi ini, yang hidup sejaman dengan kita, yang Allah selalu akan menurunkan ulil amri itu untuk menjaga tali wasilah ini agar tetap terhubung antara sistem ketuhanan dengan manusia yang ada di bumi ini. Nanti akan kita bahas ini terkait dengan ulil amri. Kemudian hal lain yang patut kita sampaikan juga terkait sistem wasilah dalam perspektif kalam, yaitu tentang sholawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Innallaha itu adalah Allah, itu kan perspektif Allah. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah itu. Ini malaikat berarti ada di dalam sistem wasilah itu. Jadi Allah ada sistem wasilah, di situ ada malaikat. Yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi, bukan kepada Rasul, karena Rasul itu ada di dalam sistem wasilah. Jadi Allah, malaikat, kemudian Nabi. Nabi itu berarti zahirnya. Itu konstruksinya selalu akan begitu. Gitu. Jadi kesimpulannya ini mohon sekali kepada kita semua dalam beragama, wabil khusus yang Islam itu sudah sangat jelas, Al-Quran itu seperti itu. Jadi kita untuk dapat terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa langsung merasa diri bisa tersambung. Itu ada sistemnya. Allah sendiri memberikan informasi pun berantai, menurunkan wahyunya pun berantai, tidak langsung kepada kita. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah pun harus melalui tali wasilah. Karena itu sistem agama samawi yang tidak berubah sepanjang masa, sepanjang zaman, dari awal ada agama sampai akhir agama nanti, ya seperti itu. Sebagaimana hadis awaludin ma'rifatullah, itu sebagai landasan kita beragama. Demikian, kita pantengin terus channel ini, masih banyak kajian-kajian yang menarik seputar wasilah ini. Nanti akan kita eksplor lebih komprehensif lagi agar kita mempunyai pemahaman yang lengkap tentang sistem wasilah. Demikian, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.